kan? Nah, teman-teman saya lihat di sini banyak yang sudah tidak sabar ini Bu mau bertanya, oke? Supaya tidak terjadi gontok-gontokan, saya persilahkan saja segera siapa yang bertanya bisa lewat chat, bisa lewat angkat tangan ya. Kalau angkat tangan berarti harus buka videonya supaya saya lihat, bisa juga lewat chat. Silakan kita buka pertanyaan mumpung Ibu Ivon mau berbagi ilmu sukses bersama kita malam hari ini. Silakan, ada yang bertanya? Buka video atau ya, Ibu Mama Clarce kah? Halo Pak Adel. Siapa nih? Pak Ibu Adel, selamat malam. sebut nama Mama biar Clarce saya buka di kayaknya. layar. Mama Clarce. Mama Clarce. Oke, silakan Ya. Mama Clarce, Ibu Clarce, silakan. Diketuk di layarnya, Bu. Ya. Terima kasih waktunya Pak Adel. Selamat malam. Oke. Silakan Bu, langsung saja Bu. Terima kasih Ibu mentor kami luar biasa. Oh, Ibu Clarce hilang dari layar. Tadi oke. Ibu Clarce sepertinya kegangguan sinyal, beliau hilang dari layar. Oke, sambil menunggu Ibu Clarce, mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya. Ya Pak Del, bisa? Ya, Pak Paulus ya? Iya, betul Pak. Oke, silakan Pak Paulus, Ya. langsung saja Pak. Baik, terima kasih Pak Adel. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Training ini baru sekali, senang sekali ada mendengar Ibu Ipon punya sharing bagaimana membangun bisnis ini, giat-giat membangun bisnis ini. Sehingga saya terbenak untuk mau bertanya ini. Dan Oke. Baik, Ibu, saya mau bertanya tentang saat-saat sekarang ini banyak sekali tawaran-tawaran bisnis jaringan yang baru bermunculan dengan iming-iming penghasilan yang besar, kerjanya gampang, ya. Dan bisnis ini seperti jamur yang tumbuh di musim hujan, begitu ini menghilang ya seperti itu. Nah, bagaimana seorang Ibu Ipon melihat situasi seperti ini, bisnis seperti ini? Itu pertanyaan saya yang saya ini karena ini malam ini senang sekali, sharingnya mantap banget, jadi saya mau bertanya seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paulus. Ibu Ivon, saya rasa pertanyaan jelas ya Bu ya. Mau langsung ditanggapi Bu Ivon? Oke, baik ya. Baik, Pak Paulus, terima kasih sekali ya. Memang benar bahwa sekarang ini eranya bisnis jaringan. Kalau kita baca bukunya Robert Kiyosaki, memang dia sudah menulis bahwa di tahun 2020 dan seterusnya itu akan bisnis jaringan itu semakin booming karena hampir segala sesuatu orang akan jual dengan melalui bisnis jaringan. Sehingga memang banyak sekali karena bisnis jaringan itu lebih efisien Bapak Ibu. Ada banyak rantai distribusi yang dipotong sehingga bisa langsung produk langsung ke orang. Jadi memang banyak perusahaan-perusahaan lalu melihat bahwa ini adalah cara yang paling efisien, mereka bisa memangkas banyak biaya produksinya sehingga mereka menjual barang-barangnya lewat bisnis jaringan dan terutama adalah dia tidak keluar iklan. Dia tidak keluar iklan karena kan barang laku dulu baru orang dibayar. Kalau dia pakai iklan kan dia bayar dulu bintang filmnya, bintang iklannya baru barang terjual kan begitu. Jadi memang sekarang ini eranya bisnis jaringan, jadi kita tidak usah terkaget-kaget ketika kayaknya yang ini jualnya jaringan, yang ini pakai jaringan. Kita apa yang harus saya pilih ya? Kayaknya banyak sekali. Tetapi saya ingin memberi panduan saja. Jadi kalau menurut Robert Kiyosaki, ini saya bukan karang-karang Bapak Ibu, saya berpatokan pada Robert Kiyosaki ya. Nah, Robert Kiyosaki dalam bukunya tentang bisnis abad 21, itu dia ada menulis begini, saya lupa di halaman berapa, tapi dia ada menulis bahwa
Salah satu ciri bisnis jaringan yang baik adalah bahwa bisnis itu punya pendidikan yang merubah ulat menjadi kupu-kupu. Bisnis jaringan yang baik itu harus punya pendidikan yang bisa merubah ulat menjadi kupu-kupu. Lalu dia bilang lagi, bisnis kalau hanya sekedar menjual, itu bukan bisnis, dia bilang. Bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa merubah engkau punya mindset dari pola pikir kuadran kiri pindah menjadi pola pikir kuadran kanan. Artinya bisnis itu yang baik adalah bisnis yang bisa merubah kita punya pribadi dari orang yang tadinya hanya seorang pedagang yang jual-jual saja menjadi seorang pebisnis. Pebisnis itu kita jualan tapi pakai sistem, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau memilih bisnis jaringan, apapun bisnis jaringan yang Bapak Ibu pilih, pertama-tama Bapak Ibu harus lihat apakah dia punya sistem pendidikan atau tidak. Sistem pendidikan itu apakah bisa membuat kita berubah pribadi, naik ke level hidup yang lebih tinggi, ataukah sistemnya itu hanya bikin kita jual-jual barang saja. Kalau hanya jualan barang saja, buka kios saja, tidak usah bangun bisnis. Ya. Jadi itu. Kemudian bahwa, jadi yang pertama tadi, bisnis jaringan yang baik adalah pertama harus punya sistem pendidikan yang mampu merubah ulat menjadi kupu-kupu. Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri kan, bagaimana dari ulat kita nggak tahu apa-apa, kemudian kita bisa menjadi kupu-kupu yang sangat cantik yang dikejar oleh banyak orang. Itu perubahan pribadi, transformasi hidup yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Tadi apa ya? Aku lupa yang kedua. Kemudian yang berikut itu, bisnis itu sistemnya harus memungkinkan passive income. Jadi sistemnya itu harus memungkinkan passive income, bukan sebuah sistem yang kita harus kerja baru dapat uang, kerja dapat uang. Kalau kita diam, uang tidak datang, harus kerja lagi baru dapat uang. Ya, jadi itulah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita memilih bisnis jaringan. Jadi walaupun banyak tawaran yang datang, saya sendiri juga banyak orang presentasi saya, Bapak Ibu. Mungkin mereka lihat-lihat, Ibu ini jaringannya besar ini. Kalau mereka berpikir kalau dia prospek saya pindah, otomatis saya bawa seluruh tim saya. Tapi saya sudah baca buku Robert Kiyosaki duluan dari dia, jadi saya tahu. Maka saya setiap kali orang presentasi saya sebuah bisnis lain, yang saya minta duluan adalah tunjukkan saya sistemnya. Saya mau lihat dulu sistemnya. Apakah sistem itu membuat saya sekali saya bekerja, saya bisa membangun kekuatan yang akan memberikan saya passive income atau tidak. Saya akan lihat juga apakah bisnis itu punya sebuah support system yang bisa membantu saya untuk bertumbuh menjadi manusia dengan level kehidupan yang lebih baik atau tidak. Bisa membantu saya merubah mindset. Oh ya, tadi nomor 2 adalah merubah mindset. Jadi dari cara berpikir kuadran kiri, bagaimana kerja untuk uang, menjadi cara berpikir kuadran kanan, bagaimana membuat uang bekerja untuk kita. Ya, jadi Bapak Ibu banyak tawaran di luar sana. Tapi cara untuk seleksinya gampang, 3 itu saja. Lihat dia punya sistem. Apakah ada support system yang bisa membantu Bapak Ibu untuk naik ke level kehidupan yang lebih baik, merubah Bapak Ibu transformasi hidup dari ulat menjadi kupu-kupu. Apakah sistem pendidikannya bisa membuat Bapak Ibu itu merubah mindset dari mindset jualan, cari uang menjadi mindset membuat uang bekerja untuk kita. Dan yang ketiga adalah apakah sistemnya memungkinkan passive income atau tidak. Ya, jadi 3 hal ini saja. Buat saya itu sudah satu saringan yang luar biasa. Ketika Bapak Ibu mengerti 3 hal ini, Bapak Ibu bisa menyaring bisnis apa yang bisa memberikan masa depan bagi Bapak Ibu dan bisnis apa yang seperti pohon tomat. Hari ini tanam, berbuah, merah, banyak buahnya, ambil 1 kali, habis. Tapi bisnis ini seperti Bapak Ibu tanam pohon mangga. Hari ini harus bersihkan dulu rumputnya, dijaga, dipelihara, tetapi 3 tahun ke depan, Bapak Ibu, pohon mangga sudah besar, seluruh keluarga bisa berteduh di bawah situ, buah yang banyak dinikmati sekeluarga, bisa bagi dengan tetangga dan lebih banyak orang. Bisa dijual juga menghasilkan uang lagi. Ya, jadi mungkin seperti itu jawaban saya, Pak Paulus. Bagaimana? Baik Ibu.
terima kasih sekali. Ini kena sebetul dengan saya ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Ini 3 poin ini kena dengan saya ini. Karena saya latar belakang saya sebelum mengenal bisnis jaringan adalah bekerja serabutan, tukang bangunan, tukang ojek, yang saya tahu hanya kerja menggunakan tenaga cari uang, pegang gergaji, pegang sendok semen, ya. Tidak pernah membayangkan itu mau bicara-bicara di depan orang, ya. Tetapi lewat pendidikan di bisnis jaringan ini yang membuat saya juga mengalami transformasi, perubahan-perubahan, baik dari segi mindset yang tadi Ibu Ipon bilang, ya ini luar biasa sekali ya, dari bukunya Robert, kemudian merubah ulat menjadi kupu-kupu. Ya, itu yang luar biasa sekali. Terima kasih Bu, ya. Terima kasih, bisnis jaringan memang luar biasa, ya. Pendidikannya gratis dan betul-betul bisa merubah kehidupan siapapun yang mau berjuang di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adel. Ya. Baik, terima kasih Pak Pulus. Dan jawaban Bu Ipon tadi semoga mencerahkan kita semua. Ya, teman-teman, siapa yang mau bertanya lagi? Saya, Pak. Ya, Ibu Lydia dari Nabire. Silakan, Ibu. Ya, selamat malam Pak Adel. Malam. Selamat malam Ibu Ivon. Selamat malam untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya di malam hari ini. Pasti yang saya mau tanyakan ini, kita semua sudah alami di lapangan ketika kita menjalankan bisnis global atau bisnis jaringan. Nah, yang banyak kita temui dan saya sendiri temui ketika saya melakukan dan terus melakukan presentasi dari hari ke hari, banyak sekali prospekan saya yang tidak percaya tentang bisnis jaringan. Nah, banyak sekali orang yang beranggapan bahwa ini bisnis ini hanya menjual impian-impian kosong. Ya, seperti mereka tidak percaya begitu. Yang saya mau tanya, bagaimana tanggapan Ibu Mentor ketika banyak sekali orang yang tidak percaya tentang bisnis ini. Mereka beranggapan bahwa ini hanya berupa informasi-informasi kosong atau menjual informasi kosong. Begitu Pak Adel. Baik, menjual angin surga barangkali gitu ya kadang-kadang. Oke, monggo silakan Ibu Ivon. Oke, baik, terima kasih Ibu Lydia. Lydia ini leader muda yang luar biasa di jaringan kita. Seorang ibu guru merangkap operator sekolah yang sangat sibuk, tetapi selalu memberikan waktu untuk membangun bisnis, ya. Oke, baik. Benar sekali bahwa di luar sana masih banyak orang yang beranggapan bahwa ini bisnis angin surga, jual mimpi-mimpi kosong. Mana mungkin sebuah bisnis dengan modal yang begitu kecil, modal yang mungkin hanya cukup untuk jualan nasi goreng saja, atau modal yang hanya cukup untuk jual, kalau di orang Papua jual pinang ya, jual sayuran saja begitu, bisa membawa kita mencapai kesuksesan di mana kita bisa berpenghasilan besar. Nah, orang-orang ini tidak mengerti karena mereka hanya melihat bisnis ini dari kulit saja. Mereka berpikir bahwa ini adalah jualan barang. Jadi dia kan berpikir, bagaimana caranya kok jualan? Cuma jual kok punya produk, kok bisa menghasilkan uang yang begitu besar setiap bulan, bahkan kok bilang bisa pasif income, bagaimana ceritanya? Ya, bahkan kami suatu hari bersama Hasna, itu kita pernah bertemu orang yang mengatakan bagi dia tidak masuk di akalnya jual informasi, itu tidak masuk di akalnya. Dia juga seorang leader besar di bisnis jaringan yang ya ada banyaklah di Indonesia, dia tersebar banyak. Tetapi menurut dia yang namanya bisnis itu jualan barang, harus barang kelihatan. Kalau kita bilang kita jual informasi, menurut dia tidak masuk akal. Itu money game, tidak ada barangnya, ya kayak begitu ya. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa bisnis jaringan ini adalah bisnis angin surga, jual mimpi-mimpi kosong, adalah orang-orang yang memang mereka melihat secara sempit. Mereka melihat bahwa yang namanya bisnis itu harus jual barang. Lalu dia berpikir, kalau dari kok jualan saja, bagaimana mungkin kok bisa menghasilkan uang yang
sampai puluhan juta bisa datang setiap minggu, bahkan mungkin sedang pergi berlibur bisa masuk ratusan juta. Itu bagaimana ceritanya? Itu tidak masuk di akalnya. Nah, sehingga mereka bilang, itu tipu-tipu saja, itu omong kosong, itu mimpi-mimpi kosong. Apalagi mungkin ada temannya atau dia sendiri baru join sebuah bisnis jaringan, lalu baru mungkin perkenalkan 1 kali, 2 kali, orang menolak, lalu dia bilang, ini sudah ini, betul sudah ini, jual mimpi-mimpi kosong ini, buktinya nih orang tidak mau ini. Ya, nah itu. Tapi sesungguhnya bisnis jaringan itu kenapa bisa membuat orang pasif income, kenapa bisa membuat orang mempunyai penghasilan yang besar, karena kita tidak kerja sendiri. Kita tidak kerja mengandalkan tenaga kita kerja menggunakan sistem. Ada sebuah sistem yang akan menggerakkan orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga itu semua pekerjaan orang itu akan bersinergi menjadi satu kekuatan besar bagi kita yang membangun sistem. Dan kekuatan besar itulah yang kemudian akan menghasilkan uang yang besar bagi kita. Tapi memang ini namanya bisnis harus dikerjakan. Banyak orang itu dia tidak kerja, dia hanya pikir saya join, saya kasih uang, setelah itu saya tunggu-tunggu saja atau saya sedikit bicara-bicara dengan orang, 1 tahun belum melihat hasilnya lalu mengatakan ini bisnis yang tidak bagus. Padahal tidak begitu. Bisnis jaringan adalah real bisnis, sama dengan bisnis yang lain. Harus dikerjakan, harus fokus, harus kasih energi. Sama dengan kita punya kios. Kita punya kios. Sekarang ini kalau untuk ukuran Nabire, saya bicara Nabire ya, karena saya ini ukuran Nabire. Ukuran Nabire itu mungkin untuk bangunan sekitar 4 kali 5, ya mungkin 20 meter persegi begitu. Itu saja Bapak Ibu modal nggak mati 100 juta. Betulkah tidak Lydia? Lydia punya kios, dia tahu pasti. Ya. Betul, Ibu. Untuk ukuran 20 meter persegi, isi barang supaya penuh itu nggak mati 100 juta Bapak Ibu. Bikin bangunan dan isi barang. Ya. Nah 100 juta itu bisa kembali berapa lama? Ketika kios dia, ini kita ada pengalaman soalnya, ada teman di bank 100 juta buka kios, kemudian 1 tahun kemudian kiosnya tutup. Tapi kalau itu terjadi, orang tidak bilang bahwa, aduh bisnis kios ini angin surga saja, jual mimpi kosong. Orang tidak mengatakan itu, saya juga heran ya. Tapi kalau dia join bisnis jaringan, mungkin dengan uang 5 juta, uang 10 juta, ketika dia tidak berhasil karena kesalahan dia sendiri, dia bilang bisnis ini omong kosong, tipu-tipu. Ya. Jadi sebenarnya itu yang tadi, orang hanya melihat dari kulit. Orang tidak mengerti cara kerjanya. Orang tidak mengerti bahwa kita itu mengandalkan kekuatan sistem, sehingga kita tidak mengandalkan diri kita, kekuatan tenaga kita sendiri. Tapi kita pakai sistem. Dan sistem itulah yang meleverage. Sistem itulah yang mengangkat, melipat gandakan kita punya penghasilan. Karena apa? Kalau kita punya sistem, sistem akan melipat gandakan waktu. Contoh, Lydia misalnya kalau Lydia sendiri, dengan kesibukan Lydia sebagai seorang PNS dan banyak tugas tambahan, juga sebagai seorang ibu rumah tangga, hanya bisa kerja 2 jam dalam 1 hari kerja bisnis ini. Apakah pergi presentasi orang atau prospek atau apapun. Kalau Lydia punya 10 orang teman yang sibuk sama dengan Lydia, dan masing-masing hanya bisa kerja 2 jam dalam sehari, Lydia punya teman 10 tambah Lydia 11. Setiap orang bisa kerja 2 jam saja dalam 1 hari. Sekarang dalam Lydia punya tim sudah memberikan 22 jam 1 hari. 22 jam kerja 1 hari kepada Lydia. Itu bisa terjadi karena apa? Karena kekuatan sistem. Coba bayangkan mengandalkan diri sendiri bisa kerja 22 jam dalam 1 hari. Waktu cuma 24 jam loh. Kerja 22 jam bisa nggak? Ya. Sekarang kalau temanmu udah 100 orang dan 100 orang itu orang sibuk semua. Semua hanya bisa kerja 2 jam 1 hari. Berarti 2 jam kali 100, 200 jam dalam 1 hari. 1 hari hanya ada 24 jam. Bagaimana mungkin ada 200 jam kerja dalam 1 hari? Tapi sistem bisa melipat gandakan waktu. Dan ketika waktu dilipat gandakan, otomatis uang juga atau hasil juga akan berlipat ganda. Nah, itu yang orang tidak mengerti. Sehingga orang mengatakan bahwa itu pasti bisnis itu tipu-tipu saja. Tidak mungkin kita dapat hasil besar, bagaimana mungkin. Karena dia melihat dengan kacamata kuda. Tukar tenaga dengan uang. Tukar tenaga dengan uang ya sampai mati tidak akan bisa. Tapi ketika engkau menggunakan sistem, bangun sistem yang akan bekerja untuk menghasilkan uang.
itu baru mantap. Jadi seperti itu kira-kira Lydia. Kalau ketemu orang yang bicara ini bisnis angin surga, coba kasih perumpamaan sederhana seperti contoh yang Ibu kasih tadi untuk membantu dia melihat bahwa kita kerja pakai sistem melipat gandakan waktu, otomatis uang juga berlipat ganda. Seperti itu kurang lebihnya. Iya, Luar Ibu. biasa. Siap. Oke. Baik, luar biasa sekali bahwa bekerja dengan sistem itu sebetulnya rahasia di balik bisnis jaringan yang orang yang tidak paham bilangnya angin surga, padahal ada memang rahasianya, sistem. Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan Ibu Lydia tadi. Kemudian ada chat dari Ibu Clarce ini. Ya. Pertanyaan beliau begini, Bu. Saya bacakan saja. Ya. Ya, pertanyaan beliau begini. Ibu punya bisnis konvensional. Ibu juga membangun bisnis jaringan. Menurut Ibu, apa yang paling membedakan kedua jenis ini, bisnis ini, dan mana yang lebih bagus menurut Ibu Yvonne? Itu pertanyaan dari Ibu Clarce. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Mama Clar untuk pertanyaannya. Karena memang ini di lapangan kita sering menghadapi ya, sering kita ketemu juga orang bertanya seperti ini. Menurut mereka kalau kita prospek bisnis jaringan, banyak kali orang bilang bahwa itu tidak nyata, tidak real, itu tidak nyata, bisnis yang tidak nyata dia tidak mau. Kenapa tidak nyata? Tidak ada kantornya, tidak ada apa-apanya, nggak tahu, begitu ya. Mereka lebih melihat bisnis konvensional. Tapi saya ini ya memang bisnis konvensional, saya bukan bisnis besar ya, saya termasuk UKM gitu, bisnis-bisnis kecil ya. Tetapi yang saya lihat begini, yang pertama kita lihat persamaannya bahwa sama-sama bisnis. Yang namanya bisnis itu harus dikerjakan. Apapun bentuknya, kalau itu bisnis berarti harus kerja dulu baru bisa dapat hasil ya. Nah, bedanya adalah bahwa bisnis konvensional itu ada propertinya, ada kantornya, ada pegawainya, sehingga orang bisa lihat. Kalau hari ini saya bilang saya punya toko besar, orang bisa lihat saya punya toko yang besar. Kalau hari ini saya bilang saya punya perusahaan besar, orang bisa lihat ada kantornya besar, ada pegawainya banyak, dan seterusnya. Tapi kalau hari ini saya bilang saya punya jaringan besar, pertumbuhannya paling mantap, siapa yang bisa lihat? Tidak ada. Tetapi kita bisa rasakan itu dari mana? Dari duitnya, dari SMS banking yang bunyi itu kita bisa tahu. Selain kita lihat kita punya genealogi dan seterusnya. Tapi orang kan tidak bisa melihat itu. Sehingga itu juga yang kadang membedakan. Tetapi bagi saya, untuk saya pribadi, yang sangat membedakannya adalah bahwa di bisnis konvensional kita mau kaya, kita kaya untuk diri kita sendiri. Tapi di bisnis jaringan, kita hanya bisa kaya ketika kita menolong orang lain untuk mendapatkan kekayaannya. Baru kita dapat kaya. Saya menolong A dan B, kaya, maka saya punya 2 kali kekayaannya. Tetapi saya harus tolong orang dulu untuk mendapatkan perubahan hidup, saya tolong orang untuk mendapatkan penghasilannya, baru saya bisa dapat hasil. Dan itu yang sungguh-sungguh bagi saya sesuatu yang kenapa saya begitu fokus di bisnis jaringan, ya? Karena kalau hanya mengandalkan bisnis konvensional saja, saya tidak bisa tolong banyak orang. Apalagi kalau Bapak Ibu tahu sekarang yang namanya ini generasi sandwich, ya, saya salah satunya. Bahwa saya bekerja tidak untuk diri saya sendiri, tetapi saya bekerja untuk juga keluarga besar saya dan orang tua saya. Sehingga saya harus punya banyak hal yang saya kerjakan supaya penghasilan saya cukup, dan jadi selain keluarga saya sejahtera, saya bisa juga menolong keluarga besar saya dan terutama orang tua saya. Ya. Jadi menurut saya yang paling membedakan bisnis konvensional dan bisnis jaringan, selain memang misalnya kita lihat secara modal, bisnis konvensional kita butuh modal yang besar, bisnis jaringan tidak terlalu butuh modal besar. Bisnis konvensional dia menyita kita punya banyak waktu, memang betul-betul kita, kalau kita tidak bisa membangun sistem, kita tidak bisa kasih tinggal, dia tidak bisa jalan sendiri, harus kita tunggui, kita jagai terus. Sedangkan bisnis jaringan, kita bisa punya banyak cabang, dan setiap cabang kelola sendiri, kita tidak perlu kelola, tetapi kita akan dapat hasil sebagai sebuah sistem. Tapi bagi saya yang paling mendasar adalah di bisnis konvensional kita kaya-kaya untuk diri kita sendiri. Tapi di bisnis jaringan
kita menolong banyak orang untuk menjadi kaya, merubah kehidupan mereka, menolong banyak orang untuk menjadi pahlawan bagi keluarga mereka. Dan hanya setelah itu baru kita bisa dapatkan kekayaan kita. Nah, itu yang paling mendasar menurut saya. Dan kalau ditanya mana yang bagus, menurut saya dua-dua bagus, sama-sama bagus ya. Kita kerjakan bisnis konvensional, bisnis jaringan, kita dapat uang dari situ, kita bisa tanam di investasi dalam bentuk apa saja, bangun bisnis-bisnis yang bisa berjalan autopilot, dan kita bisa dapat multi penghasilan lah ya, multi stream begitu, ada banyak penghasilan yang bisa mengalir ke kita. Jadi sama-sama bagus apa saja. Cuma kalau memang kita punya modal yang terbatas dan usia kita juga sudah lanjut, saya pikir lebih bagus bisnis jaringan. Karena apa? Ada sistem. Dengan modal yang terbatas, ada sistem, kita masuk, ada mentor yang akan membimbing kita, yang akan kasih tahu kita, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Ada orang yang tetap mendampingi, dan kita tidak terlalu susah, karena ada yang dampingi kita untuk membangun bisnisnya. Jadi kalau saya begitu Mama Klar, jadi kalau mana yang bagus, dua-dua bagus, tetapi tergantung dari sudut mana kita melihat. Kalau punya modal banyak, punya modal miliaran, monggo, bisnis konvensional. Tapi kalau modal terbatas, hanya puluhan juta atau bahkan hanya 10 juta, 20 juta, mari bangun bisnis jaringan. Karena di sana ada sistem, ada leader-leader, ada mentor yang akan membimbing kita punya jalan. Mungkin sementara itu, Pak Adel. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Dan saya menangkap sedikit tadi, kita makin dapat berkah di bisnis jaringan kalau kita membawa berkat ke orang lain dulu gitu ya. Wow, itu luar biasa. Amin, amin. Baik, teman-teman, demikian tadi jawaban dari Bu Yvonne. Ada yang mau bertanya barangkali? Ada lagi? Ibu Regina dari Ibu Justin ya, dari Merauke. Wow, dari ujung timur Indonesia. Silakan Ibu Justin. Baik, selamat malam. Terima kasih Pak Adel waktunya. Selamat malam. Selamat malam Ibu Mentor. Malam. Pertanyaan saya adalah begini. Sepintas tadi saya dengar bahwa ketika membangun bisnis dengan suami door to door, itu dalam waktu dekat, dalam waktu singkat itu 35 orang. Kalau saya tidak salah dengar tadi itu. Dan itu saya kagum sekali. Dan saya berharap suatu saat saya atau kita yang lain pun akan seperti itu. Yang saya ingin bertanya bahwa ketika mengawali bisnis ini, pasti ada banyak penolakan atau PHP lah seperti itu. Dalam menghadapi orang yang menolak ini, kira-kira Ibu menghadapinya bagaimana? Karena kami pun, jujur saya mau bilang bahwa ketika menghadapi penolakan halus itu sedikit membuat kita ciut gitu. Sedikit ciut dan terkesan tertati-tati. Dan ketika mendengar apa yang dipresentasikan ini, saya sangat kagum dan berharap bisa mengikutinya. Sehingga saya ingin tahu kira-kira bagaimana cara Ibu menghadapi ketika seseorang menolak secara halus dari apa yang Ibu sampaikan seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin saya langsung jawab saja Pak Adel ya. Jadi, baik. Minta maaf saat minum sedikit. Ini bagaimana cara menghadapi penolakan-penolakan begitu? Iya. Oke, baik. Ya, terima kasih Regina. Saya biasa menyapanya dengan Utin ya, Justin ya. Oke, baik. Memang penolakan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis jaringan. Itu memang sudah satu paket, ya. Jadi dalam bisnis jaringan ada penolakan, ada yang menerima, itu sudah satu paket dan itu dua sisi mata uang. Kita tidak bisa memisahkannya. Sejak awal saya sudah menyadari itu. Sehingga saya memang
Pertama-tama saya lebih banyak membaca, saya lebih banyak pelajari tentang punya. Karena tingkat pengetahuan kita itu sebanding dengan kepercayaan. Semakin banyak, semakin dalam kita tahu tentang bisnis ini, semakin percaya diri kita tinggi. Karena kita percaya, kita yakin apa yang kita sampaikan kepada orang adalah sesuatu yang baik. Maka itu percaya diri kita tinggi. Jadi penting sekali pertama-tama adalah tingkatkan pengetahuan tentang bisnis ini. Supaya ketika kita bertemu orang, kita percaya diri. Ketika kita percaya diri bicara dengan orang, dia punya hati, dia punya pikiran, juga bisa membaca kita. Itu yang pertama ya. Jadi tingkatkan pengetahuan, harus kuasai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya sangat menyadari bahwa bagi saya penolakan itu bukan mereka menolak saya, tetapi mereka menolak bisnis yang saya tawarkan. Dia menolak peluangnya, bukan diri saya. Sehingga saya tidak kecewa. Memang betul dulu di bisnis saya yang pertama. Di bisnis saya yang pertama itu ketika saya menghadapi penolakan, di pertama-pertama itu saya biasanya, pulang itu saya pikir sekali. Ini orang kalau dia susah juga dia minta tolong sama saya baru. Sekarang saya tawarkan dia bisnis, dia tidak mau, dia menolak. Tetapi dalam perjalanan akhirnya saya menyadari bahwa itu sudah bagian daripada bisnis ini. Ada yang terima, ada yang tolak. Jadi akhirnya saya biasa saja, ya, karena saya percaya bahwa presentasi, saya mencoba melihat dari sisi yang berbeda ya, saya melihat dari sisi yang berbeda. Presentasi adalah cara saya untuk menyaring partner bisnis. Kalau orang mau cari pegawai, apa yang dia lakukan? Dia wawancara orang kan? Kalau mau cari pegawai kan kita wawancara orang supaya kita tahu siapa yang visinya sama dengan kita, itu yang kita rekrut untuk jadi kita punya pegawai. Nah, di bisnis jaringan, untuk mencari mitra bisnis, saya harus presentasi. Presentasikan bisnis saya kepada orang. Siapa yang mengatakan ya adalah orang yang satu visi dengan saya dan bisa bekerja sama. Makanya dia katakan ya. Jadi kalau dia katakan tidak, saya no problem, saya nggak pernah kecewa, saya ya udah terima kasih. Karena saya tahu presentasi adalah bagian dari seleksi. Saya kan sedang cari partner bisnis. Dan tidak semua teman saya harus join bisnis ini. Tidak semua teman saya bisa jadi partner bisnis saya. Tidak semua teman saya punya visi. Dia melihat apa yang saya lihat. Sehingga saya kalau menghadapi penolakan, itu saja tadi patokanku. Bahwa saya kan sedang seleksi orang untuk jadi mitra saya. Jadi kalau dia menolak sebenarnya menurut saya bukan dia yang tolak, tapi dia tidak cocok jadi mitra saya, jadi ya sudah no problem. Begitu saya masih tinggal. Saya selama perjalanan saya di bisnis Bapak Ibu, saya itu follow up orang tuh 2 kali saja. Saya follow up orang 2 kali saja. Saya presentasi, lalu saya follow up pertama, setelah presentasi kan biasa habis presentasi kita langsung coba follow up di tempat. Kalau dia masih berpikir-pikir saya akan follow up 1 kali lagi. Lalu berdasarkan apa yang dia bicara itu saya coba menyaring, lalu saya akan follow up dia kedua kali. Kalau kedua kali saya follow up dia tidak ada kepastian, saya kasih tinggal. Dan dalam sejarah saya membangun bisnis, belum pernah saya bakal dengan orang lain, dengan downline atau dengan upline karena berebut prospek. Nggak pernah. Karena menurut saya, kalau dia menolak saya, berarti dia tidak satu visi dengan saya. Jadi ya sudah, nggak apa-apa, aman saja. Saya akan pindah ke orang berikut. Siapa tahu orang berikut itu dia satu visi dan saya dengan saya dan dia bisa kerja. Jadi saya tidak pernah juga menunggu orang yang PHP. Banyak orang, ya tunggu saya punya uang belum datang ini. Saya lagi tunggu kredit. Saya lagi tunggu ULP saya turun. Saya tunggu saya punya honor ini keluar nanti saya join. Begitu uangnya ini kita tanya lagi, dia aduh masih banyak kebutuhan ini, nanti lagi. Dan saya tidak pernah menunggu orang-orang yang begitu. Saya kalau orang masih begitu, oh ya sudah nanti kalau memang kau sudah siap untuk join, kau silakan kontak saya. Dan banyak kali mereka tidak kontak saya, tapi saya percaya. Saya kasih energi untuk engkau kapanpun kau pasti join bisa punya jaringan. Tidak lewat saya, pasti lewat saya punya downline. Tetap masuk di tim saya. Dan itu terbukti. Banyak orang datang ke presentasi saya malu-malu. Malu-malu, kenapa? Karena dulu saya sudah presentasi, saya sudah follow up, dia tidak join.
dan akhirnya dia datang lagi bersama saya punya downline. Jadi saya sudah membuktikan itu. Jadi satu hal yang saya mau katakan adalah lihat dari sisi yang berbeda. Presentasi adalah cara kita menyaring orang yang satu visi dengan kita yang bisa menjadi kita punya mitra bisnis. Maka ketika dia menolak, sebenarnya bukan dia menolak. Kitalah yang menolak dia. Karena dia tidak satu visi, dia tidak cocok untuk menjadi kita punya partner bisnis. Hadiah tetap di kita punya tangan. Kita presentasi orang, kita sedang menawarkan dia hadiah. Makanya namanya present hadiah. Makanya namanya presentasi. Dari kata present, hadiah. Kalau dia menolak kita, hadiah kan tetap di tangan kita. Kita nggak rugi apa-apa. Yang rugi dia karena dia tidak ambil. Hadiah ini kita bisa tawarkan pada orang lain lagi. Ya, kita harus bisa merubah kita punya pola pikir, melihat dari sudut yang berbeda supaya kita tidak kecewa. Banyak orang kecewa dan menjadi putus asa karena salah sudut pandangnya. Dia sendiri yang membuat diri dia menderita karena dia melihat dari sisi bahwa aduh saya ditolak, aduh dia tidak suka dengan saya, aduh dia begini, dia begitu. Kenapa kita harus pusing dengan itu? Ya, jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan, kiat-kiat yang saya lakukan. Makanya saya tetap survive sampai hari ini. Terima kasih, Ibu. Iya, luar biasa jawaban dari Ibu Yvonne. Gimana Ibu Justin? Sudah sangat jelas. Luar biasa. Luar Ya, dan biasa. ini masukan buat saya juga, buat kita semua, miliki sikap yang positif, miliki sikap yang benar. Pada saat kita presentasi dan kita ditolak, dia bukan menolak kita. Tetapi bisnis ini tidak tepat buat dia. Oke, hadiahnya tidak tepat buat dia. Oke, baik teman-teman. Kita masih punya waktu sampai 2 pertanyaan lagi. Ya, 2 pertanyaan lagi. Kalau masih ada, kita, ya Bu ya, kira-kira 2 kesempatan lagi. Ya, silakan. Ya, Pak Domi. Pak Domi angkat tangan. Oke, silakan Pak. Baik, selamat malam Pak Adel. Terima kasih. Selamat malam. Malam juga untuk semua, khususnya Ibu Yvonne yang telah memberi pengetahuan yang cukup banyak. Saya ada 2 pertanyaan. Saya melihat Ibu Yvonne ini seolah-olah tidak ada tantangan, tidak ada hambatan. Terus semangat. Nah, itu pertanyaan saya. Bagaimana menjaga supaya tetap semangat dan tetap bertahan di bisnis ini? Dan yang kedua, tadi Ibu sudah tekankan itu membentuk tim. Dan tim sudah ada. Bagaimana Ibu menjaga tim ini agar tetap solid walaupun ada pandemi COVID ini. Terima kasih. Luar biasa. Langsung Ibu Yvonne. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Domi. Ini orang tua yang menginspirasi saya juga, bahwa beliau walaupun sudah berumur, tetapi beliau juga semangat untuk berbagi kebaikan bagi banyak orang. Nah, bagaimana menjaga semangat? Bapak Ibu, di bisnis jaringan itu kita tidak ada pimpinan, ya. Kita semua mitra. Upline bukan kita punya bos. Upline, downline kita semua adalah mitra. Artinya kita semua sejajar. Kalau di kantor, kita tidak masuk kantor, itu ada bos yang akan beri kita sanksi. Bagaimana Pak Adel? Orang kantoran nih. Ya. Orang kantor jempol menentukan. Kalau tidak ceklok jempol, ULP dipotong, ya. Nah, artinya bahwa benar. ULP tergantung jempol, ya. Oke, baik. Jadi, di bisnis jaringan kita tidak ada pimpinan, tidak ada orang yang akan menegur kita. Ketika kita tidak mau pergi presentasi, ketika kita tidak mau mengundang, tidak ada orang yang akan ambil rotan, kasarnya ambil rotan, pukul pantat kita supaya kita berdiri dan pergi kerja. Tidak ada. Upline hanya bisa sekedar memberi saran, tetapi semua keputusan kembali kepada kita.
Maka menjaga semangat itu sangat penting. Yang saya lakukan adalah sejak awal saya menentukan dengan jelas apa tujuan saya membangun bisnis ini. Banyak orang gagal di bisnis ini karena dia tidak ada tujuannya. Dia cuma join ikut-ikutan, dia hanya sekedar mau kaya, ingin kaya, tapi dia ingin punya perubahan hidup, tapi dia tidak pernah ada tujuan yang jelas. Maka paling penting Bapak Ibu harus punya tujuan yang jelas. Tujuan Bapak Ibu bangun bisnis ini nih untuk apa? Mau kemana? 1 tahun dari sekarang itu saya mau seperti apa? 2 tahun dari sekarang saya mau seperti apa? 3 tahun dari sekarang saya mau seperti apa? Itu harus dirumuskan dengan jelas, tulis, ya tulis. Kenapa harus menulis? Karena pikiran kita terbiasa belajar dengan menulis. Sehingga ketika kita menulis, itu akan tersimpan di kita punya pikiran bawah sadar, dan itu akan terprogram. Jadi kita harus jelas tujuan, 1. Yang kedua, harus punya alasan yang sangat mendasar kenapa saya harus bangun bisnis ini. Alasan yang sangat mendasar ini sangat penting kalau menurut saya. Dan teman-teman saya selalu sarankan, harus punya. Alasan ini harus cukup kuat sehingga engkau mengingatnya saja kau punya air mata bisa menetes. Engkau mengingatnya saja serasa engkau berani tukar nyawamu dengan alasan itu. Harus punya. Karena apa? Karena penolakan itu menyakitkan. Seperti saya katakan tadi, memang penolakan, kita akan set kita punya pikiran untuk melihat dari cara yang berbeda. Tetapi sebagai manusia kadang-kadang kita capek, kadang-kadang kita lelah, dan semangat kita turun. Tapi kalau kita punya alasan yang sangat mendasar kenapa kita harus bangun bisnis ini, ketika semangat kita turun, kita akan baca lagi kita punya alasan itu, kita akan ingat lagi kita punya alasan itu, maka kita akan bangun dan berdiri, jalan lagi. Itu sangat penting. Jadi menjaga semangat yang pertama adalah harus tahu tujuan kita bangun bisnis ini apa. Ya, yang kedua, jadi tujuan itu berarti kita harus punya target-target yang jelas. Paling sedikit 1 tahun ke depan tuh saya mau apa, itu harus jelas. Ya, sehingga kita bisa lihat, aduh ini saya belum mencapai, saya punya target ini, saya harus kerja lagi, saya belum mencapai target, saya harus kerja lagi. Tapi kadang-kadang kita down, kita punya semangat itu turun, betul-betul kita merasa capek, terpukul, atau mungkin ada downline yang pindah ke bisnis lain, kita merasa kita sudah menghabiskan begitu banyak waktu membangun, mendidik mereka, dan kemudian mereka pindah. Itu hal-hal seperti itu bisa terjadi, dan itu bisa memukul kita punya semangat. Tetapi kalau kita punya alasan yang sangat mendasar, kenapa saya harus bangun bisnis ini, dan saya tahu hanya bisnis ini yang bisa memberikan saya jawaban bagi alasan saya itu, maka kita pasti jalan terus. Saya share alasan saya. Sebagai gambaran saja, sehingga Bapak Ibu mungkin yang belum punya bisa merumuskannya dalam versi Bapak Ibu sendiri. Saya punya anak perempuan 1. Saya punya anak 1 dan dia perempuan. Setiap saya melihat berita televisi tentang PKI yang pulang dari luar negeri tinggal nama atau pulang dengan cacat, itu selalu betul-betul menggores saya punya hati. Saya berpikir, kalau saya tidak menyediakan sebuah warisan sebagai jaminan bagi hidup putri saya, bukan tidak mungkin suatu hari dia juga harus bekerja ke luar negeri untuk mencari hidup bagi keluarganya, dan dia bisa mengalami hal yang sama seperti apa yang saya lihat TKI itu alami. Dan itu betul-betul menjadi sesuatu yang sangat besar kekuatannya untuk saya. Itu saya punya alasan yang paling mendasar. Kenapa saya ada di bisnis ini? Penolakan, kalau saya boleh sharing penolakan saya, Bapak Ibu, bukan penolakan yang cuma yang halus-halus. Ada yang di depan-depan mata, katakan, waktu suami saya masih menjabat sekda, ini orang eselon 3, dia bilang saya, kalau saya adalah istri sekda, saya tidak akan kerjakan bisnis seperti ini. Saya bilang dia, justru karena saya istri sekda, saya harus kerjakan bisnis ini.
Karena SK Sekda, jabatan Sekda tidak bisa diwariskan untuk anak saya. Maka saya harus kerjakan bisnis ini. Itu penolakan di dalam muka. Ada orang bilang, saya, ibu ini sudah punya bisnis konvensional banyak. Anak cuma satu. Kenapa masih bangun bisnis yang seperti ini lagi? Kayaknya ibu ini serakah sekali. Itu orang. Saya bilang, kalau hanya untuk hidup kami bertiga, apa yang kami punya lebih dari cukup. Tetapi untuk berbagi dengan orang lain, belum cukup. Makanya kenapa saya bangun bisnis jaringan. Dan semua penolakan seperti itu selalu, kalau kita tidak punya alasan yang kuat, pasti kita semangat turun. Tetapi karena saya punya alasan yang kuat, saya selalu ingat, anak saya jauh lebih berharga daripada semua penolakan, jauh lebih berharga dari apapun yang menjatuhkan saya punya semangat, saya punya anak lebih berharga. Sehingga saya tetap bangun, berdiri, dan bekerja lagi. Terus meningkatkan saya punya kapasitas diri, untuk terus membangun saya punya tim, untuk terus bertumbuh. Selain itu saya juga, terus terang saya sangat menjaga saya punya telinga ini, dan mata dari tontonan televisi. Saya sangat memilih tontonan televisi apa yang saya nonton, karena di televisi 80% adalah berita negatif. Saya sangat protektif pikiran saya dengan berita-berita negatif. Saya lebih banyak isi dengan baca buku, saya lebih banyak isi dengan audio-audio positif, video-video positif, untuk menambah energi positif saya, untuk menambah semangat. Baca buku itu bagi saya sebuah cara menjaga semangat yang sangat bagus. Baca buku, ya. Jadi saya selalu menjaga supaya setiap hari hanya makanan-makanan positif yang boleh saya berikan untuk pikiran saya. Itu adalah cara saya bertahan, menjaga semangat, dan tetap fight di bisnis ini. Dua hal itu saja. Kemudian bagaimana menjaga tim tetap solid. Bapak Ibu, meeting itu hal yang penting. Tetap terkoneksi dengan tim yang memang masih menyediakan dirinya. Kalau yang kita kontak, dia tidak membalas WA, tidak menelpon, tidak mau menanggapi, ya sudah, buat saya tidak masalah. Tetapi tim yang masih tetap mau kontak, kita harus tetap kontak, harus bangun komunikasi, ya. Kita harus bangun komunikasi dengan mereka, karena mereka juga pasti mendapatkan tantangan-tantangan, dan ketika mereka kita ajak komunikasi, itu juga bisa menjadi semangat bagi tim. Dan the power of meeting. Makanya kenapa kita tetap ada training-training yang kita lakukan walaupun melalui Zoom, dan saya selalu menganjurkan tim saya, baik di Jayapura, di sini, kita cari waktu, kita bertemu dalam jumlah yang terbatas dengan protokol kesehatan yang lengkap, kita harus tetap meeting. Karena meeting itu kekuatannya sangat besar, ya. Kekuatan meeting itu besar sekali. Disitulah kita saling memberi energi, disitulah kita saling memberi semangat, saling mendukung, dan memberi maksudnya menyatakan bahwa saya tetap ada di bisnis ini, itu memberi semangat bagi tim kita yang lain. Ya, jadi itu Pak Domi harus punya tujuan yang jelas, harus punya alasan yang sangat mendasar, hanya izinkan hal-hal positif yang boleh masuk di pikiran, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jangan boleh terkontaminasi hal-hal negatif, dan meeting, terus terkoneksi dengan tim. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Bu. Ini sangat luar biasa ini. Ya, luar biasa sekali. Satu hal tadi yang saya ingin tekankan kembali ke teman-teman, bahwa miliki tujuan, alasan kita berbisnis apa sih? Ya, kalau alasan kita jelas, saya mau berbisnis ini untuk apa? Untuk menolong orang, menolong keluarga saya, atau menolong anak saya, menolong orang tua saya. Sepanjang itu jelas, tidak ada yang bisa menghalangi kita, mau penolakan, mau apa, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Harus jelas. Thank you, Ibu Ivon, luar biasa. Satu penanya terakhir, siapakah yang beruntung? Satu penanya terakhir. Wah, saya Pak. Oh ya, kayaknya ini harus seimbang ya. Tadi dari Indonesia Timur, sekarang kita ke Indonesia Barat. Ya, penanya terakhir malam hari ini. Dan penanya seterusnya bisa lewat surat, kirim ke saya ya. Pertanyaan selanjutnya dikirim surat saja. Bercanda. Oke, silakan Evelyn. Saya mau bertanya, karena saya anak muda ya, jadi saya punya pandangan tentang berbisnis online. Karena saya belajar bisnis, dan kami diajari waktu di perkuliahan bahwa bisnis itu juga harus online.
Apalagi Bill Gates bilang kan kalau bisnismu tidak online ya berarti siap-siap kalah gitu. Nah, pertanyaan saya buat Ibu Yvonne, bagaimana Ibu melihat adanya internet, segala yang sesuatu yang online seperti internet, sosial media, peluang-peluang ini bagaimana bisa membantu bisnis Ibu, karir Ibu di Genius? Begitu. Oke, luar biasa sekali pertanyaan dari anak muda, mungkin mewakili jutaan anak muda saat ini yang terpapar dengan internet dan media sosial. Nah, kita bagaimana memanfaatkan ini Bu, buat bisnis kita? Silakan Ibu Yvonne. Oke, baik Pak Adel. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa internet itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat membantu sebenarnya di era pandemi ini. Kita bersyukur bahwa pandemi ini terjadi, ada internet yang bisa menolong kita. Coba kita bayangkan kalau tidak ada internet. Meeting kita seperti malam hari ini pun tidak akan ada. Ketika kita tidak bisa bertemu orang, berarti otomatis mati total, tidak ada bisnis yang bisa jalan. Tetapi dengan adanya internet ini sebenarnya sangat membantu. Jadi saya juga sebagai generasi tua itu saya juga terus belajar dan menyesuaikan diri untuk bisa mengoptimalisasikan media sosial ya. Internet dalam hari ini berarti kita bicara media sosial. Bagaimana media sosial kita itu bisa membranding kita punya diri. Jadi memang kita jangan membatasi diri pada kontak offline saja, ya. Memang kontak offline tetap penting. Banyak buku yang saya baca dan leader-leader besar dunia juga mengatakan, Eric Worre juga mengatakan bahwa high tech itu tidak bisa mengalahkan high touch. Artinya sentuhan personal itu tetap penting. Tidak bisa dikalahkan dengan teknologi tinggi. Tapi teknologi tinggi bisa membantu kita untuk menjangkau pasar-pasar yang lebih luas, menjangkau daerah-daerah yang lebih luas, mendapatkan kenalan-kenalan baru. Jadi Bapak Ibu, benar-benar kita harus memperhatikan branding kita di media sosial itu seperti apa. Saya di media sosial, saya pasang foto saya pakai nama saya sendiri, saya tidak bikin nama-nama yang gaul, atau pakai nama anak, atau pakai nama yang tidak jelas. Saya ingin di media sosial orang mengenal saya. Seperti orang mengenal saya di dunia nyata. Karena sebenarnya dunia maya dan dunia nyata itu hanya beda caranya saja, tapi semua sopan santun dan tata krama itu harus kita jaga sama seperti di dunia nyata. Sehingga kita harus media sosial kita itu yang pertama kali Bapak Ibu, media sosial kita harus perbaiki. Media sosial kita harus bisa menunjukkan siapa kita. Kita ingin orang mengenal kita seperti apa, itulah profil yang kita tampilkan di media sosial. Dan gunakan media sosial untuk semaksimal mungkin berkomunikasi dengan orang-orang baru, cari kenalan baru, menampilkan gaya hidup, lalu pakailah itu untuk sebuah wadah untuk komunikasi dan mendapatkan pasar yang lebih luas. Jadi memang menurut saya kita memang sudah saatnya untuk belajar menggunakan media sosial untuk branding diri dan untuk membangun bisnis. Ya, kita tidak bisa aduh saya kan sudah tua, saya tidak bisa yang begitu-begitu. Ya sudahlah, tidak bisa begitu. Kita harus mengikuti zaman yang berubah. Dan kita bersyukur sekali bahwa ada internet sehingga pada masa pandemi seperti ini kita tetap bisa bisnisnya bisa terus berjalan. Dan Genius Global menyediakan banyak sekali fitur-fitur dan fasilitas-fasilitas yang kita bisa gunakan kalau kita terkoneksi internet, kita bisa menggunakannya untuk membangun bisnis. Jadi memang bagi Evelyn, jawaban saya adalah media sosial ini sangat penting dikembangkan, diperkuat untuk bisa mencapai pasar-pasar yang lebih luas dan terutama untuk branding diri. Dan sekalian pesan bagi teman-teman yang FB-nya itu masih isi hal-hal yang nggak karu-karuan, mungkin isi pakai nama anak atau gambar profilnya tuh logo Genius atau logo research, ganti. Kamu tidak dikenal sebagai perusahaan Genius, kamu bukan research. Branding kamu haruslah dirimu sendiri. Orang ingin tahu saya berbisnis dengan siapa.
Kalau sama saya berbisnis dengan bungkusan resell kan begitu ya. Jadi kita harus itu tadi belajar lebih banyak. Lalu kalau ada statement-statement negatif jangan sama sekali kasih naik di media sosial. Media sosialmu haruslah hanya berisi hal-hal positif, hal-hal baik, hal-hal yang menyejukkan dan berarti untuk orang lain. Tidak usah juga terlalu foto-foto diri, terlalu tunjuk saya punya diri ini itu. Orang ingin lihat manfaat apa yang saya bisa dapat dari akun ini. Kalau saya berteman dengan orang ini, saya bisa dapat manfaat apa? Maka berilah materi-materi atau hal-hal yang bisa membuat orang lain merasa mendapatkan manfaat. Nggak usah selalu kita punya foto. Itu orang-orang yang tidak percaya diri itu yang terus tampilkan wajahnya supaya mendapatkan pengakuan, karena dalam kehidupan nyata dia tidak dapatkan pengakuan. Ya. Jadi itu yang saya bisa jawab, Evelyn. Gunakan media sosial semaksimal mungkin untuk branding diri di dunia maya, untuk mendapatkan lebih banyak teman, dan untuk mendapatkan pasar yang lebih luas. Maka Kinas punya fasilitas sudah banyak sekali yang bisa mendukung kita untuk kita semakin baik di situ. Sementara itu dari saya, Pak Adel. Baik. Ya, luar biasa sekali pertemuan malam hari ini. Saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, tetapi mungkin tidak bisa kita akomodir untuk pertemuan malam hari ini. Dan kita berterima kasih untuk Ibu Yvonne yang meluangkan waktu berbagi informasi yang luar biasa ini. Catatan saya sudah banyak, semoga teman-teman juga mencatatnya tadi poin-poin penting yang disampaikan Ibu Yvonne ya. Termasuk yang mungkin saya belum sempat bilang lagi, bahwa milih yang tadi, sikap positif ya. Kita punya antena, buka antena yang positif saja. Kata Bu Yvonne, yang negatif tutup kuping. Tutup kuping kalau ada informasi negatif dan sebagainya. Buka kuping ke informasi yang positif saja. Dan itu otomatis akan menambah kualitas aset diri kita. Tambah terus kualitas aset diri, membaca, ikut training, dan sebagainya. Dan jangan lupa disalurkan kembali ilmunya untuk membangun tim di sekitar kita. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Yvonne untuk sharingnya. Sangat memperkaya kita semua, saya yakin. Dan sangat memberkati. Semoga kita akan bertemu lagi dengan teman-teman semua. Mungkin bergantian nanti siapa yang berbagi ilmu. Karena ini adalah wadah kita bersama untuk saling berbagi. Sekali lagi, terima kasih Bu Yvonne. Sukses selalu untuk Ibu dan tim. Terima kasih, dan terima kasih buat teman-teman semua untuk partisipasinya malam hari ini. Dan salam sukses untuk kita semua. Ingat, hari Jumat kita ada presentasi bisnis untuk semua. Silakan mengundang Jumat malam seperti ini tadi. Terima kasih teman-teman. Salam sukses. Sampai ketemu lagi hari Jumat mendatang. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Yvonne. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Yvonne, Pak Adel. Terima kasih semuanya. Luar biasa. Bu Yvonne, terima kasih. Pak Adel, terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam sukses semua. Salam sukses, salam sehat semuanya. Tuhan berkati. Berkati. Amin.